Pelajaran dari surat Al-Ahzab surat 59 dari ayat yang ke-18 yang pertama, seorang muslim mukmin memperhatikan tentang keimanan dan ketakwaannya. Yang kedua, memiliki sikap muraqabah. Muraqabah artinya merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya. Kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lama anallaha ma'aka haitsu ma kunta. Seutama-utamanya iman, kalian meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertaimu kapanpun, dimanapun kamu berada. Ya, ini satu prinsip muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya. Satu tentang keimanan dan ketakwaan, dua muraqabah, yang ketiga muhasabah. Saya mungkin akan batasi dari sampai muhasabah saja. Jadi muhasabah itu jamaah sekalian, satu tentang waktu yang kita sudah gunakan maksimal atau belum. Saya sering ulang-ulang, satu hari satu malam alokasi waktu kita 1440 menit. Yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Ya, makanya jangan sampai kita diberi kesempatan oleh Allah tidak kita maksimal. 1440 menit. Dan kaitannya dengan waktu itu juga kaitannya dengan hadis Nabi kan? Tanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datang. Sihatmu sebelum sakit. Pernah sakit? Pernah sakit? Nah, sakitnya di mana? Ya udah. Tapi kalau laki-laki sakitnya di dengkul gitu. Ternyata yang jarang kita perhatikan apa? Allah kasih sakit itu untuk menyadarkan kita itu terbatas, kita itu lemah, agar kita itu nggak sombong. Fir'aun selama 400 tahun itu tidak pernah sakit belas. Itu di antara yang menyebabkan dia jadi sombong, kemudian dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tidak pernah sakit. Dan Fir'aun itu jangan digambarkan jahat loh. Fir'aun itu baik sama rakyatnya. Sampai dalam satu dijelaskan, Nabi Musa itu bertanya, "Duhai Allah, kenapa Fir'aun ini tidak kau matikan?" Jawab Allah itu apa? Banyak orang yang mendapatkan manfaat dari Fir'aun. Jadi orang-orang fakir miskin itu dapat santunan, dapat pengayoman dari Fir'aun. Jadi Fir'aun itu nggak zalim dalam hal itu. Kezalimannya, kesombongannya dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bayangin 400 tahun tidak pernah sakit belas sih. Jadi sakit itu ternyata memang dibutuhkan untuk kita ini. Ya. Cuman ketika kita ketipu, kita jatuh, kita dizalimi, jangan pernah meninggalkan Allah. Itu penting. Ini yang termasuk manusia yang bodoh banget ketika dia ada masalah dengan manusia, kakaknya, adiknya, orang tuanya, pasangan hidupnya, atau rekan atau karena bisnisnya, dia tinggalkan Allah. Kan ada itu. Cerai, terus kalau perempuan ngumbar auratnya, hijabnya dilepas. Ya, kalau laki terus merasa ingin cari wanita yang lain dan lain-lainnya. Nah, untuk bilang dalil. Enak aja. Emang yang selingkuh cuma kamu, aku gak bisa selingkuh. Bangga banget. Alhamdulillah. Jadi mestinya kita miliki rasa takut apa? Yaitu ketika Allah memberikan ujian kepada kita, naudzubillah min dzalik, Allah meninggalkan kita, itu yang paling ngeri. Jangan sampai itu terjadi. Makanya benar juga ungkapan itu, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, salahmu sendiri jauh. Nauzubillah nih. Kemudian muhasabah kita adalah umur. Kita tidak akan kembali muda, enggak. Umur ini yuk kita maksimalkan betul. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud kalau nggak salah,
Atau sahabat yang lain mata. Yang aku paling takut sedih ketika maghrib itu kan berarti berkurang umur, karena pergantian waktu kan maghrib kalau hijriah. Tapi hari itu aku tidak banyak melakukan kebaikan. Tapi hari itu aku melakukan maksiat. Kalau nggak melakukan kebaikan tapi tidak melakukan maksiat ya mending toh, Bro. Ini tidak melakukan kebaikan malah melakukan maksiat. Kurang ajar banget itu. Ada nggak yang kayak gitu? Kok tahu? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Umur, karena nanti akan ditanya oleh Allah. Umurmu untuk kamu gunakan untuk apa? Ilmumu kamu amalkan atau tidak? Kemudian yang paling berat adalah hartamu kamu dapat. Harta itu pertanyaan dua. Kamu dapatkan dari mana? Artinya halal atau tidak? Kamu gunakan kemana? Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai usang rusak, yang diamal ibadahkan, diinfakkan, sedekahkan, itu yang menjadi ya wasilah penolong penyelamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Nabi itu kalau dapat rezeki itu yang dipikir itu apa? Bisa infak sedekah yang banyak. Ya. Makanya mereka semangat cari nafkah rezekinya. Bukan tuh dia mikir sini. Aku itu makan aku sepiring cukup kok. Ya. Tapi ini biar aku bisa infak sedekah yang banyak. Amin gitu dong. Amin. Ya Allah, ya Allah. Nah, saudara seiman, ketika kita bisa memadukan tiga hal ini, termasuk muhasabah yang perlu kita perhatikan, ya baik tentang kesehatan, kita gunakan untuk apa, waktu kita gunakan apa, harta kita gunakan untuk apa, umur kita gunakan untuk apa, kemudian yaitu keimanan ibadah kita tuh meningkat atau tidak. Karena muhasabah yang sebenarnya itu kan selalu dikaitkan dengan iman, dikaitkan dengan syukur, dikaitkan dengan ibadah, dikaitkan dengan amal soleh, dan juga ternyata dikaitkan dengan maksiat dosanya. Ya, kalau maksiat dosanya ternyata masih menggelegar, masih banyak dia lakukan, nah untuk bilang tadi. Nah, kemudian pada ayat yang ke-19-nya itu wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Makanya saudaraku seiman, kalau sahabat-sahabat Nabi itu kumpul, kalau kita perhatikan, selalu membicarakan 4 hal. Tentang iman, tentang takwa, usikum wa nafsi bittaqwallah, tentang mengamalkan sunnah Nabi, menjauhi yang dilarang bid'ah khususnya, ya. Umumnya maksiat dan dosa. Kemudian yang ketiga adalah keistiqomah. Jadi ternyata istiqomah itu yang paling apa? Orang bisa nggak istiqomah itu apa? Karena nggak sadar kalau dirinya dirusak oleh syaitan. Ya. Coba kita lihat surat Fusilat, surat 41 ayat yang ke-30, monggo. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Ya. Boleh? Ayat yang ke-30 boleh sampai dari 30 sampai 32 juga boleh. Innal ladzina qalu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ya, ada artinya? Ya.
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini makom orang kalau udah sampai istiqomah itu. Jin setan iblis itu kewalahan. Ini orang ini gimana ketika mau meninggal itu? Waduh, kalau orang ini nggak usah digoda, harus digoda. Nggak akan menang, kita akan bisa. Kenapa? Karena udah dikelilingi oleh malaikat, nggak akan bisa ditembus. Malaikat menghibur apa? Kamu nggak usah takut, Allah takhafu wa la tahzan. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah sedih, karena Allah ya telah menjamin surga untukmu. Amin. Jadi makna istiqomah kan terus-menerus di atas kebaikan dan kebenaran, sadar untuk selalu dalam kebaikan. Jadi makna istiqomah itu orang yang selalu sadar untuk melakukan kebaikan, dan ketika dia jatuh dia kembali. Itu istiqomah juga. Karena orang yang bertakwa, apakah dia nggak akan terjatuh dalam maksiat dan dosa? Terjatuh tapi cepat kembali. Ya. Makanya apa? Ketika dia ngecalah dosa langsung istighfar. Astagfirullah. Tapi jangan astagfirullah terus matanya malah mendelik-delik itu. Astagfirullah, atau ditutup sebelah mata. Astagfirullah. Jadi ya diantaranya kan doa yang pendek tentang istiqomah apa? Allahumma inni ayo Allahumma inni as'aluka istiqomah. Gampang banget itu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu yaitu istiqomah. Jadi itu harus kita miliki. Maka ketika dikaitkan wala takunu kalladzina nasullaha fa ansam anfusahum, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah lalu dilupakan oleh Allah. Apa sebabnya? Ternyata orang kok bisa kufur ingkar itu karena satu, dia kurang bersyukur, tidak istiqomah. Kalau para ulama itu mengatakan orang itu tiap hari membaca ayat itu tapi nggak paham, nggak sadar. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu kan berarti kita kondisi selalu dalam ibadah. Dalam ibadah itu jangan lupa kita minta tolong pada Allah. Kebaikannya, keberkahannya, keistiqomahannya, ya. Amin. Makanya wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza tawakkal tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu minta kepada Allah, kalau kamu mohon pada Allah pun sandar tawakal pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk saudaraku seiman, bergegaslah, waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, secara resmi kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman, dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin.